Allahku itu cuma satu, enggak 100% manusia, enggak 100% Tuhan, enggak. Allah cuma satu, Bang. Satu. Oke, kita buktikan ya Allahmu satu atau banyak. Mau nggak? Paslap, keluarkan lagi Maryam 83 Paslap. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kedi ngaji, cak moroi bisukan deh ya, cerokong. Kamu bacanya 83, 84 sama 82-nya kemana? Kok gak dibaca juga? Nggak mau jawab, kok nyuruh Iya, baca. kenapa gak dibaca juga? Kan jawabannya ada di sana kan? Kalau nggak bisa jawab, bilang aja, Bang. Kenapa 83, 84, 8 berapa? Abang cari aja Udah, sendiri. kalau gitu jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya cuman tuh satu. Allah itu adalah satu. Kenapa dia bilang kami, Bang? Kan Allah itu tuh satu. Kenapa jadi mi kami? Ya tanya itu aja loh, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa beda, Bang? Udah, kamu baca aja itu 82. Kamu katanya mau jawab apa mau nyuruh baca? Ah, Lah kan jawabannya ada di situ, coba dibaca. enggak, ya udah, ya kau aja kalau memang jawabannya di situ kasih tahu saya. Ya kamu yang bodoh berarti. Ha, jawabannya udah ada di situ. Dia tidak bisa jawab. Iya kan jawabannya sudah ada di situ. Kalau jawabannya ada di situ apa, Bang? Coba. Kalau jawabannya ada di situ, terus ya udah jawablah. Kasih tahu nih 588 Iya, orang saya ini nih, Bang. ada di kamar, saya tidak punya Al-Quran, ada di tempat ngajian. Coba kamu yang punya Al-Quran, tolong Kalau dicari. Abang di tempat ngaji, harusnya Abang udah ada Quran dong di situ. Iya, ada di tempat ngaji Al-Quran saya, nggak ada di sini. Coba kamu aja yang jawab. Abang di tempat ngaji nggak malu kah? Nggak bisa jawab. Kalau Allah satu, Tiga kenapa sama dia bilang kami? 822 itu. 82 itu nggak ada hubungannya dengan 83, Bang. Saya cuma tanya, kalau Allah itu tuh satu, kenapa dia bilang mi kami? Kenapa Dijawab tidak ada aja, Bang. jawabannya? Ada, Iya, ada. Kamu lihat aja, kamu lihat aja. Apa Abang mau bilang itu Allah, Muhammad, dan Jibril, Bang? Tuhan Anda 3 apa tuh 1, Bang? Ya itu kan sudah ada. Iya, sudah di tempat ngaji, bukannya tanya sama orang-orang pengajian. Nggak bisa baca kah? Kasian ya, kasian sekali orang-orang kayak gitu. Tidak bisa jawab, malah jawabannya di 82, 84. Aduh, bikin saya pengen bersin. Alhamdulillah nggak keluar kucing ya. Kita naikkan lagi nih. Ada aja. Allah tuh satu. Tuhan tuh satu. Tahu-tahu dia bilang kami. Gayanya tuh sok hebat ya kan. Nggak keluar kucing ya kak. Soalnya saya bukan singa kak. Coba kirim singa. Singa. Mana nih si Jupri? Silakan Jupri. Aduh. Wah, ini ada Tuan Logika ya. Kita naikkan dulu Tuan Logika ya. Kita. Halo, selamat sore Kak. Selamat sore. Ketua Salam. Besar Laskar Air. Kenapa bukan Laskar Api, ada Laskar Air? Ini The Last Airbender kah? Ya, ini laskar air sengaja diciptakan ya untuk ini Kak, memadamkan laskar api. Boleh lah.
Ya, yang namanya api kan kak itu unsurnya buruk kak, unsur-unsur iblis, setan atau apa gitu. Maka perlu disiram pakai laskar air kak. Bukannya onta terbuat dari api. Sejak kapan lah onta terbuat dari api kak? Iya, makanya Gimana jangan, sehat Bang. kak? Puji Tuhan, Bang. Sikit lagi diusir, Bang. Dua tuh. Udah jadi orang Madura kita tanya. Janganlah ngomong Tuhan. gitu. Jadi aku konslet pula ini, ikut-ikutan Tuhan. tanya. Tuhan, tuh, satu. Tiba-tiba dia ngomong kami. Dua. Apakah kakak orang Madura asli tanya? Iya, betul, Bang. Karena saya ini adalah Madura. Jadi abang sudah tahu. Kalau kakak orang Madura, kenapa tidak jual sate tanya? Jangan, Bang. Kalau saya orang Madura, saya kalau dinaksir sama Habib, saya harus dikasih sama Habib, Bang. Biar saya bisa melahirkan keturunan Baginda, cucu Baginda. Tadi itu bagus ya. Itu dari Manehem Ali sendiri ya. Itu keren sekali. Jadi kalau orang Madura itu sangat menjaga sekali marwah pasangannya. Tapi kalau Habib minta istrinya langsung dikasih, Bang. Aduh kakak, saya lebih tergiur kita bahas sate kak, karena sate dari khas Madura lebih enak rasanya. Luar biasa kak ya. Aduh lihatnya kakak ini mantap. Ini mana kak? Debat apa muslimnya mana nih, kok nggak ada yang naik kak dari teman-teman muslim ini? Di bawah, Bang. Belum pulang Kayaknya kayaknya, Bang. room kakak nih room kaki kayaknya ya. Apa itu, Bang? Rumcap kaki 3. Iya, sampai muslim pun ada yang berani naik saya lihatnya. Oh, ada, Bang. Banyak. Tenang aja, Bang. Ini ya, ada Haji Khalid ya. Dengar boleh, percaya jangan. Maksudnya gimana nih Pak Haji? Naiklah Pak Haji. Bolehlah bantu jawab kita orang Pak Haji, ya kan? Silakan aja Pak Haji. Ini ada Pak Haji ya. Pak Haji boleh naik Pak Haji. Pak Haji. Kira-kira saya tidak apa-apa di atas ya kak ya. Sebenarnya bahaya Bang. Saya lempar Abang ya. Puh. Biar Abang turun. Silakan Pak Haji, naik dong Pak Haji. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak Haji, ya kan? Pak Haji kemarin itu pas naik haji itu divaksin meningitis nggak Pak Haji? Vaksin meningitisnya itu mengandung enzim babi nggak Pak Haji? Cuman nanya itu aja Pak Haji. Ini tolong ya Rahayu, logikanya presiden kalau pidato yang kami hormati dia sendiri pidato di atas tapi bilang kami. Iyalah Bang, dia sama stafnya Bang. Itu karena presiden itu dibantu para stafnya. Saya tanya, apakah Allah dalam menciptakan dia pakai staf? Kalau dia mau bilang ikut malaikat tergabung dalam kami itu, apakah kami yang adalah malaikat juga ikut mencipta, Kak? Dengar boleh, percaya tidak. Itu wajarlah Haji. Ini sekelas Haji saja typingannya spam ya. Nggak ada yang lain kah? Silakanlah ya, kalau ada yang mau naik silakan naik. Kalau punya kabinet kerja Kak. Oh iya Kak, sekarang udah punya reshuffle kabinet ya.
Lucu bosnya. Ya dinaikkan aja Pak Haji. Naik saja Pak Haji. Saya cuma mau nanya aja. Pak Haji ini udah naik haji. Pas waktu naik haji divaksin meningitis nggak Pak Haji? Dengar-dengar itu vaksin mengandung enzim babi Pak. Nggak berani. PS Uniripa. Saya gini ya Bang Nebula ya. Agatha tuh memang nggak berani. Soalnya Uniripa itu nanti takutnya saya debat dia pakai boba. Saya nggak berani Bang. Uni itu sangat tertutup, tapi bobanya bisa seviral itu di TikTok, dinikmati semua orang Bang bobanya Bang. Saya jelas tak berani Bang kalau adu boba sama Uniripa Bang. Saya sangat menjaga marwah saya. Kalau tidak berkerudung boba dibuka Bang. Cuman itu Bang. Saya nggak berani Bang debat terbuka sama Uniripa. Saya ampun Bang, saya pakai baju aja Bang kalau debat Bang. Saya tidak berani debat terbuka ya. Tolong siapa aja ya. Kasih tahu Uni ya kalau Agatha nggak sanggup debat terbuka seperti Uniripa ya. Maaf ya, saya belum berani buka boba. Ya, jadi kalau kalian bilang Agatha pengecut, nggak apa-apa karena memang Agatha pengecut sekali, nggak berani debat terbuka seperti Uniripa. Uniripa saya acungin jempol sebagai perempuan yang berkerudung, pintar dan berilmu, tapi buka boba. Aduh Tuhan, gitu. Boba tuh apa? Gak serius naik. Boba itu adalah bukan aurat ya. Untuk Uniripa boba itu bukan aurat. Aurat itu cukup di kepala aja. Aduh, nanya lagi dia boba. Tolong ya, ABG Rohingya, silakan muncul di room saya biar saya sepil Anda boba. Ada videonya host, nggak tahu saya, nggak berani debat, hanya fitnah. Ini bukan fitnah Bang, saya cuma nengok aja Bang bobanya Bang. Saya nggak berani fitnah Bang. Saya cuman udah berani nengok aja Bang. Nengok bobanya Uniripa. Perempuan-perempuan dan laki-laki di room saya ini udah lihat bobanya Uniripa Bang. Aduh. Si Nina ini ya kan. Dengar boleh percaya enggak. Nina ini bilang ya kan. Typingannya enggak asik. Pesundal. Kira-kira kalau yang bobanya kelihatan itu pesundal atau wanita soleha? Gak apa-apa kalau abang mengatakan saya pesundal. Definisi pesundal kan seperti saya. Tetapi definisi wanita soleha itu adalah yang nge-spill boba ke mana-mana ya bang. Kalau kategori pesundal itu seperti saya mending jadi pesundal daripada menjadi wanita soleha tapi buka tete bang. Mending jadi pesundal daripada pembuka boba. Maaf ya bang ya. Nah ini dia Uni CPX. Uni ya. Ngomong hadir ya. Nah ini bebek kuning ini kalian boleh lihat ya. Nih bebek kuning ini. Kalian lihat itu bobanya Uniripa yang laju-laju. Tolong ya. Tolong bobanya ini naik biar ditengok tuh. Bebek kuning kalian masuk aja ke profilnya ya. Ini adalah gambaran wanita soleha, wanita pesundal tuh kayak gini. Mending mana tak ya? Ini gambar bukan fitnah ya. Ini bebek kuning. Jadi dia Agatha ditolak Juma. Memangnya kapan saya menyatakan cinta sama Juma? Jangan seperti itu ya kan. Oke kita naikin yang lain ya.
Terima kasih ya. Kalian jangan lupa ya. Ini kalian tangkap ini ya bebek kuning. Tolong bebek kuning ya. Ini tangkap ya guys ya. Kalian boleh follow ini bebek kuning sekalian itu bisa kelihatan nanti bobanya Ripa ya. Ya teman-teman ya ini bebek kuning tolong ditangkap ya guys ya, di follow bebek kuning yang si Gip mawar-mawar ini. Kalau mau nanya siapa itu boba, seperti apa itu boba, follow dia ya, tengok sendiri. Boba itu apa? Boba. Halo, Halo. siapa ini? Boba itu apa? Boba itu bebek kuning ini. Nah ini assalamualaikum Dinda Agatha Uni Pici Pipe. Ini ada di bawah. Ini ya Uni Pici Pipe yang di bawah ini. Ada boba di bawahnya. Nah, ini bebek kuning Uni Pici Pipe. Kalian silakan follow ya. Kalian silakan masuk ke bio dia. Kalian lihat gambarnya boba Uni ya. Oke, silakan Bang William. Ada yang mau ditanyakan Bang William? Itu terkait masalah boba. Kok prioritas sepertinya yang Oke, dibahas. di bawah aja kalau mau ngomongin boba, Bang. Saya sepil itu Uni biar terkenal. Nah, ini udah ada ya. Nama akun Alif Lamra. Artinya nyeri. Ini ada akun Alif Lamra. Tolong ya ngatakan halo ya. Nih, bebek kuning tolong di-follow ya teman-teman ya. Sama Alif Lamra artinya nyeri. Jadi saya ada Alif Lamra di sini ya. Karena saya banyak angkat beban ya kan. Jadi untuk teman-teman yang udah tap-tap, thank you ya. Pasti itu jempolnya Alif Lamra semua itu ya. Tuhan memberkati kalian ya. Mana bebek kuning ini nih yang di atas nih, bebek kuning yang ngasih Gip mawar-mawar ini. Ya kalian kalau mau nengok boba di situ ada. Nyeri-nyeri bebal. Aduh Tuhan. Kalian jangan lupa follow ya bebek kuning ini ya teman-teman ya. Thank you ya bebek kuning ya. Ini luar biasa ini Uni Ripa nih ya. Debat terbuka sekali dia. Saya sungguh ya teman-teman boleh laporkan sama anak api ya. Agatha itu belum sanggup debat terbuka. Ya karena Agatha itu memang tidak sebernyali Uni Rifa. Aduh Tuhan. Tolong ya PC Pipe, lu ngobrol lagi ya di bawah, silakan typing, balas-balas typingan ya yang menohok biar nanti profilmu tuh dilihat gitu ya. Silakan teman-teman muslim ya yang mau naik bertanya silakan. Tapi kalau saran saya ya, tanya tuh yang baik-baik aja biar nggak di mirroring ya. Saya takut menyakiti hati orang banyak. Soalnya Maha Suci Agatha Maha membolak-balikkan kata, ya kan? Terus kenapa boba Uni Ripa nggak ada? Di follow aja saran saya ya. Kalian boleh follow ya itu ya bebek kuning sama Uni Pici Vibe. Nah itu kalau pengen lihat boba ada di situ ya. Silakan ya teman-teman. Nih 570 orang nggak ada yang mau naik kah? Naiklah RT6, cuman bisa fitnah. Saya nggak fitnah bang, saya cuman lihat aja bang. Ngapain saya fitnah orang? Kayak kurang kerjaan bang. Tapi ini saya mau nanya ya bang, kira-kira kalau ada yang mengatakan Isa adalah Yesus, semua dunia tahu bahwa Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa ada seseorang yang mengatakan dia ini tidak disalibkan, melainkan diserupakan? Ini fitnahan atau gimana ini? Ada yang bisa ini bantah narasi ini? Ini fitnah atau tidak gitu loh. Kenapa Tuhan saya difitnah, tidak mati dan tidak bangkit? Wong dia sudah mengalahkan kematian, kok difitnah dia diserupakan? Coba. Tuh ya teman-teman ya. Jadi kalau mau bilang fitnah, nah yang maha pemfitnah itu siapa? Kuning mana tadi? Saya juga nggak tahu bang. Ya, jadi
tolong kalau mengatakan kita tukang fitnah, nah itu dulu. Nge-lag nggak sih? Emang nge-lag ya? Seriusan? Ini suara gue ada nggak sih? Mereka bukan fitnah tapanuli. Apa tuh? Ada. Ini kenapa ada yang bilang nge-lag nih? Wong saya jaringannya aman kan? Aman ya? Aman gitu. Kagak, HP dia yang kentang. Ya gitu ya. Jadi kalau mengatakan fitnah berarti itu sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Nah, ini gimana tentang penyerupaan? Ini fitnah atau gimana? Coba. Oh, ajaran kasih. Iya, ini ajaran kasih. Kasih tahu. Ajaran kasih itu pasti ngasih tahu mana yang benar, mana yang tidak. Loh, kami ini mengasihi kalian. Makanya kami ini kasih tahu. Kan katamu ajaran kasih tahu. Loh, kalau situ kan nggak pernah mau ngasih tahu. Hadis-hadismu yang menohok. Coba, adakah ulama-ulama yang mengasihi tahu bahwa menggauli binatang itu pedoman amal? Itu. Mana ada saya kasih fitnah. Ya, halo Joy PSR. Ya, halo, selamat siang menjelang malam. Dari siang kok menjelang malam? Alhamdulillah. Petang dulu lah bang. Oh, petang. Nggak Masa langsung. dari siang ke malam? Oh, gitu. Iya, dari siang ke sore dulu bang. Nih, tengok tuh, baca tuh si Alif Lam Ra. Alif Oh, Lam Ra artinya nyeri ya. Kok bisa ada bacaan Alif Lam Ra itu dari mana dapatnya tak ya? Itu ada di Quran bang. Masa Alif Lam Ra? Artinya apa tuh? Ada Alif Lam Ra. Nah, saya justru nanya arti Alif Lam Ra itu apa? Kalau saya satukan huruf Alif, Lam, sama Ra itu artinya nyeri. Itu nanya dulu agamanya apa? Kok malah terbalik seolah-olah Anda host? Saya yang nanya, Anda agama apa? Nah, nanya host dulu lah. Host agamanya apa, host? Kristen. Kristen. Wah, ini salah ini nih. Salah jadi host ini. Masa aksara Kristen tapi alif Pak. Di ini salah lah, Injil lah. Host bisa nanya nggak? Host. Katanya host salah, ngapain nanya host yang salah? Enggak. Kristen itu Tuhannya apa, host? Nanya, host. Tuhan apa dulu ini bang? Di dalam pikiranmu itu Tuhan apa artinya? Tuhan. Iya, Tuhan itu apa? Kalau mau ibadah apa disembah, host? Sesembahan. Bukan, kalau host apa nama beribadah ke gereja itu mohon kepada Tuhan kan? Mohon kepada sesembahan saya. Hah? Memohon kepada sesembahan saya. Makanya saya tanya, Tuhan itu artinya apa di dalam definisimu? Oh, sesembahan ya. Oh, Di dalam definisimu itu apa Tuhan artinya? Saya tanya itu. Anda menggunakan diksi Tuhan, Anda tahu nggak arti Tuhan? enggak. Makanya aku nanya. Terus kenapa Anda nggak tahu definisi Tuhan, Anda nanya Tuhan Anda siapa? Kalau Tuhan saya itu nggak nampak, host. Siapa bilang Allahmu nggak nampak? Manalah nampak. Dia hanya punya Di ciri-ciri. dalam Quranmu dikatakan wajah-wajah orang mukmin berseri-seri memandang Allahnya. Kira-kira memandang Allahnya itu nggak nampak kan? Itu ya, itu kurasa Itu Quran Anda sendiri yang bilang. masa host yang lebih paham daripada Wajah orang muslim berseri-seri memandang Allah. Kok dibilang nggak
kelihatan, nggak nampak. Apa namanya? Itu Daniel, Bang. masa lebih pandai host lagi daripada saya. Yang suruh siapa? Kan Anda umat buta huruf, Bang. Betul tidak? Shalom. Betul, saya Iya, setuju. Sama. Shalom Faslap. Jadi sebenarnya Tuhanmu itu kelihatan atau enggak, Bang? Enggak, dia hanya punya ciri-ciri besar, tinggi, hitam. Beda dengan host. Kalau Tuhannya berak, kencing. Kalau kami Wahabi Pak. Tuhanmu tapi ada betisnya ya, Bang ya? enggak nampak. Itu Tuhan host. Ya. Bisa bukakan Mat ayatnya, Mat. Itulah Ingatlah alasan ketika betis disingkapkan. Loh, Tuhan Anda itu- punya betis punya 2 tangan. Mana ada. Loh, itu ukuranmu yang bilang. itulah alasan saya naik sini ya kan. Coba Anda itu ya. Di dalam surah Syat 75 dikatakan Adam diciptakan dengan kedua tangannya. Allahmu bertangan 2, Bang. Surah apa tadi, Faslap? Yang ingatlah ketika betis disingkapkan. Oh, Al-Qalam 42. Sorry, bentar ya. Betis. Salam, Bang pembersih dulu. Jadi jangan dibilang kalian itu Allahnya nggak kelihatan. Wajah orang mukmin berseri-seri memandang Allahnya. Tuh itu Allahmu dipandang, Bang. Di, Quranmu, Bang, kok nggak pernah baca Quranmu ya? di apa? Kok bisa sebut-sebut? Alah. Quranmu, Iya, di Al-Qalam 42. nggak pernah baca Quranmu ya? Al-Qalam 42. Gimana sih itu? Oh. Abang mau tahu satu lagi nggak? Saya ada hadis, Bang. Kaki Allah itu di neraka, Bang. Mana kaki Allah di neraka? Pak, yang di bawah ini spill hadisnya ya. Pasti yang berkaki itu, Bang. Pasti Enggak, yang yang kencing yang berberak siapa tuh, Ros? Tuhannya. Yang di Kalau yang bisa kencing bisa salah, berak itu adalah salah. yang berkaki dan yang berbetis. salah apa? Siapa yang menyembah Tuhannya yang berak dengan yang kencing? Kenapa memang, Bang? Enggak. Memangnya kenapa? Nah ini ya, kaki Allahmu nih di neraka, Bang. Oke. Ya, di Ini Sahih gimana, Bukhari, Bang? Sahih Bukhari 4470 ya. Di sini kita lihat derajatnya Sohi, penjelasan dari surah Qaf ayat yang ke-30 ya. Ya. Menjawab dari surah Qaf ayat 30. Dikatakan seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang dilemparkan ke neraka hingga neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan, dibacakan. Di neraka. Baca dulu. Ya baca sendiri aja, Bang. Mana kabur? Enggak, coba dulu. Bapak yang baca, Bapak. Kakinya ya, Mat, tunjukkan dulu, Mat, ya. Yang itu, Mat. Wajah orang mukmin berseri-seri memandang Tuhannya itu loh. Oh, itu ada. Enggak kelihatan. Belum lagi betis yang disingkap. Enggak Betis apa-apa. dulu atau wajah dulu, Kak? Kenapa, Mat?
Suara lu kecil banget. Mau wajah dulu apa betis dulu? Itulah wajah orang mukmin berseri-seri, nyeri. Alif lamra, nyeri. Yang disembah yang kencing dengan yang merah. Masa Tuhan kencing dengan merah? Najis dong. Nah ini itu kaki Allah kau dulu, selamatkan dulu dari neraka. Kalian tuh aja. Masa nyembah orang berak dengan orang terkencing? Nah, Suaramu tuh bang, nggak enak banget kayak toa masjid bang, nyaring-nyaring menyebalkan gitu loh. serius. Sabar ya bang ya, sabar. Wifi-nya busuk kali ini. Nah ini nih ya. Bacakan mat Oke. dulu, Cil. Di surah Al-Qiyamah ayat 22 dikatakan wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Berseri lihat apa? Kita geser ke ayat 23. Sebentar ya, ini agak lemot ini jaringan. Nah, memandang siapa Kak Agatha? Tuhannya. Tuhannya. Kalau Bapak bisa dilihat Pak. Itu ada huraiannya itu, bukan begitu saja. Silakan diuraikan dulu Pak. Silakan diuraikan. Begini Ibu berkata, bila kita berkata tentang Tuhan, Tuhan itu bukanlah makhluk yang boleh kita jisimkan atau kita jirimkan, yang mengisi ruang dan tempat, ataupun terlihat dengan mata. Jadi apabila ada ayat berkata melihat wajah Tuhannya, apakah melihat itu dengan mata? Nah, Terus pakai kaki gitu Pak. Agatha, Saya baru tahu melihat bukan dengan mata tapi dengan kita kaki menafsirkan ya. melihat itu dengan mata. Akan tetapi harus diingat bahwa mata hanyalah alat, sedangkan yang menjadikan bisa melihat itu adalah sifat melihat. Jadi bagaimanakah orang mukmin, orang beriman itu melihat Tuhannya di surga kelak? Karena Tuhan itu adalah zat yang tidak mengisi ruang dan tempat, bukan berada di surga atau berada di bumi atau di langit atau mengisi mana-mana ruang. Tuhan itu adalah zat diri yang zat wajibal wujud, yang bukan makhluk, yang bukan mengisi ruang, tempat, masa atau bagaimanapun, tidak ada bayangan. Oke. Bagaimana baik. kita melihat Kalau Anda zat Tuhan mengatakan, itu? Baik. Kalau Anda mengatakan Allah tidak mengisi ruang, berarti Allah tidak maha besar. Karena ada ruang kosong yang tidak dia kuasai, Bang. Itulah kesalahpahaman Logikanya akan Anda. menjadi Agatha. seperti itu, Bang. Sekarang saya tanya Anda. Tidak Ya. begitu. Kalau dia tidak memenuhi ruang, dia tidak memenuhi tempat, Nah, berarti tidak dia kita tidak maha besar. katakan tidak Ada yang begitu lebih yang seperti besar Anda dari paham. dia, sehingga ada yang dia tidak tempati. Dia adalah pencipta kepada segala sesuatu. Jadi bagaimana dia berhajat kepada sesuatu itu? Sedangkan dia Tuhan yang maha kuasa, tidak berhajat kepada benda-benda. Oke. Anda katakan dia tidak Iya. berada di dalam ruang, tidak berada di dalam tempat. Berarti Allah tidak ada di dunia ini. Untuk apa Anda sholat? Itulah kesalahpahaman Anda. Anda menafsirkan Tuhan itu seperti makhluk. Dijawab kok kesalahpahaman. Anda Allah membayangkan tidak Tuhan itu memenuhi seperti tempat, makhluk. Tuhan kalau itu Allah bukan tidak makhluk, memenuhi Agatha. Oke. Segala sesuatu begitu yang Allah mengisi tidak ada dong. ruang dan tempat, yang berjisim dan berjirim maupun yang tidak berjirim itu yang bisa digambarkan itu bukan tidak Tuhan. itit. Tuhan itu tidak terhampirkan, Agatha, tidak terlihat, tidak tersentuh, Oke. tidak Itu tadi terbayangkan. Bang, Anda kan mengkhianati Quran Anda. Tadi udah jelas. Orang mukmin berseri-seri memandang wajah Tuhannya. Itu memandang itu pakai mata kaki, Bang. Sebab itulah saya Tanya katakan Anda, kepada memandang Anda, itu dengan apa? mata Saya tanya, itu hanyalah memandang alat. itu dengan apa? Mata itu hanyalah Saya alat. tanya memandang itu dengan Alat apa? zahir pada mata, sedangkan roh Saya itu tanya memandang itu roh itu dengan luar apa? daripada nalar pemikiran Anda. Jadi kalau saya katakan melihat dengan roh, boleh Anda bayangkan? Tidak terbayangkan. Jadi melihat Tuhan di akhirat itu bukanlah seperti Gimana yang cara Anda rohmu bayangkan. melihat?
Gimana cara rohmu melihat? Saya tanya. Jelaskan dulu bagaimana rohmu. Ada benda-benda yang bagaimana tidak roh melihat? bisa diterangkan dengan perkataan dan Oh, pikiran, Agatha. Bang, Sebab kalau Tuhan, Anda mau pakai logika, Tuhan ini dengan mengatakan melepasi Allah. akal pikiran Anda. Dengar Bang, kalau Anda mengatakan Allah tidak menempati sesuatu, maka Allah gagal jadi maha besar. Karena ada sesuatu yang tidak dia tempati. Dia tidak maha besar di situ. Itu kesalahan Anda dalam berlogika. Istilah yang dipergunakan ialah Tuhan Ini satu, Anda cukup nipunya. Bang, Tuhan orang di sini meliputi bukan segala orang yang nggak sesuatu. Gini. Saya malah sama orang yang beretorika. Kau kalau mau baca puisi, Bang, puisi kau itu udah nggak laku di sini. Orang pakai ini, Bang. Puisi itu hanya berlaku untuk pujangga, Bang. Puisimu itu tidak menyelamatkan, Bang. Anda mengatakan Allah tidak bertempat, maka ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Allah tidak bermasa, tidak yang lebih segala macam. Anda mau mengatakan Allahmu itu maha kecil? Tidak masuk akalmu. Loh, itu akal. Saya baru menggunakan akal saya. Inilah kesalahanmu. Kau yang tidak berakal, kau menyalahkan akal saya. Itu ya, jangan kalian dustakan itu ayat. Ayatnya udah jelas. Gimana tadi Faslab? Wajah orang mukmin berseri-seri memandang Tuhannya, Tuhannya. betul. Loh, memandang pakai kaki. Saya baru tahu. Oke, ini ada Andi Suf. Silakan Andi Suf. Jangan seperti itulah. Kalian itu Quran itu kok kalian ludahi semua. Hak cuy. Dikasih dalil cuy. Dikasih apapun cuy. Semua kalian nistakan. Jangan seperti itu. Lalu bagaimana dengan Al-Hadid ayat 3? Yang johir dan yang batin. Siapa yang johir? Siapa yang awal dan yang akhir? Yang johir dan yang batin. Kalau kamu mengatakan ciptaan ini semua yang johir ini itu adalah Allah, maka kau adalah apa namanya? Panteisme, pemahaman. Sinkretisme. Semua kau campur-campur. Aduh, silakan Andi So atau siapa ini? Silakan naik. Jangan kalian dustakan lah kitab kalian itu. Mau sampai kapan kalian menolak literasi kalian? Shalom kakak, shalom mat. Salam Sil. Agatha. Iya, silakan Salsa. Islam Kristen Salsa. Halo, Islam. Salsa. Salsa, tadi nyimak nggak? Islam kak, Islam. Iya, siap. Tadi nyimak nggak? Saya baru masuk. Oke. Ya, baru memahami. Saya dengerin dulu aja deh kak. Kamu sejak kapan jadi Islam? Oh, baru ini 16 tahun. Tapi kamu sudah menyembah Tuhanmu? Sudah? Kira-kira kamu udah mengenal belum Tuhan yang kamu sembah? Kalau Allah emang nggak terlihat. Cuman kan apa namanya? Kita kan berdoa emang ada 5 waktu, sholat 5 waktu. Jadi kita berdoa aja. Tapi siapa yang bilang Allah itu tidak terlihat? Emang nggak terlihat kak. Nah ini. Nggak terlihat Kita baca tapi dulu Quran. ada. Oke, Salsa mau bacain atau saya yang bacain? Salsa? Abang aja. Oke. Di surah Al-Qiyamah nanti dibuka di Qurannya ya. Al-Qiyamah ayat 22. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kira-kira dia berseri-seri karena apa? Salsa. Karena ini udah terlihat, tapi selama ini saya belum pernah melihatnya. Nah, kita lihat di ayat 23, kita geser Salsa ya. Wajah orang mukmin tadi berseri-seri karena memandang Memandang Tuhannya.
Jadi sebetulnya kalau Islam itu bukan Allahnya tidak bisa dilihat, tapi apa? Belum bisa dilihat. Apa maksudnya belum? Sekarang belum bisa dilihat, tapi nanti bisa dilihat. Bisa terlihat ya. Iya, gitu. Belum kelihatan. Oh gitu ya Bang. Iya, betul. Nanti dibuka aja di Qurannya ya. Lanjut, Tak. Oke. Nanti coba saya lihat-lihat. Selamat sore Abang Fatslav ya. Iya, sore Bang. Oh, Kak Agatha, Maaf ya, makasih maaf ya Kak. Iya, iya. Turun Kak. Iya, silakan. mau nanya ini ya Bang, nggak mau bukan nggak mau apa ya, nggak mau berdebat, cuma mau nanya kan ya, boleh kan? Boleh. Yang mati di kayu salib itu siapa? Kemanusiaan Yesus Bang. Oh, manusia apa Tuhan? Ya kemanusiaan. Gelar itu nggak bisa mati, Bang. Gelar itu nggak bisa mati, Bang. Terus yang di kayu salib yang mati siapa? Kemanusiaannya. Berarti manusia dong. Iya, manusia. Kemanusiaannya tentu manusia. Yang cabut di tiang salib itu siapa yang cabut nyawanya? Nggak ada. Manusia itu mati bukan dicabut, Bang. Memangnya singkong. Sekarang saya tanya, Bang, apakah orang mati itu dicabut? Iya, dicabut nyawanya. Tahu dari mana? Emangnya kalau kakak mati dicabut nggak nyawanya, nggak mati gitu? Enggak. Manusia itu mati karena sudah waktunya, habis masa aktifnya di dunia ini. Oh gitu. Iya. Iya Nah, dong. soalnya lagi sambil jualan ini. Beli apa Bang? Iya. Biasa warung Madura kan? Tahu kan? Iya, tapi Bang, Abang tahu dari mana manusia itu dicabut nyawanya? Siapa kira-kira yang mencabut nyawanya, Bang? Ya Allah lah. Berarti Allah pembunuh dong, Bang. 6.000. Lah iya dong. Kalau kamu mengatakan manusia itu mati dicabut Kasih ya. nyawanya sama Allah, Allah pembunuh kan? Kok ngeri kali Tuhanmu, Bang? Kita dulu. Apa Dek? Beli apa Dek? Sangkau gelas. Oh udah cukup ya. Lagi sibuk. Ya Kak, yang mencabut nyawa Yesus itu siapa gitu? Kan aku nanya, Dia malah menyerahkan balik nanya. Gini, dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Jadi di dalam iman Kristen sekalipun manusia itu mati karena akibat dari dosa. Oh, berarti Dosa bukan itu Tuhan. yang membuat manusia itu makin hari makin tua. Dosa itu yang membuat manusia itu mengalami kematian. Jadi Oh, Tuhan kami berarti- itu tidak mematikan orang karena Tuhan kami bukan pembunuh. Oh berarti itu nggak ada kalau orang mati nggak ada yang cabut gitu. Enggak lah, Rohnya dia nggak mati dikeluarin karena gitu. karena dampak dari dosa. Berarti manusia nggak ada roh dong. Bukan nggak ada roh. Gini aja gini. Loh, Ibarat tunggu, kita Bang. tidur. Maksudnya gimana, Bang? Manusia nggak ada roh itu gimana ceritanya? Memangnya Iya. roh bisa mati, Bang? Saya tanya. Memangnya roh bisa mati? Nggak bisa mati, nggak bisa Ya mati. udah jangan bilang roh nggak manusia nggak ada roh. Iya, yang saya tanya tadi, yang cabut nyawa Yesus di Tadi kayu saya udah salib jawab. itu siapa? Tadi kan saya udah jawab. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Iya, berarti Tuhan kan? Ya memang dia Tuhan lah. Oh, terus Apa? Tuhanmu siapa, Mbak? Tuhan saya Tuhan Yesus. Terus yang mati di kayu salib siapa? Dagingnya, kemanusiaannya. Oh, dagingnya. Berarti bukan Yesus ya dia ya, benar ya? Oke, Bang, badanmu itu Andi bukan? Ya iya, itu aku. Rohmu tuh namanya siapa, Bang? Rohmu?
roh aku. Beda di dalam Kristen itu Rohmu nggak ada namanya, rohnya Bang. Loh, rohmu baik tubuhmu, baik pikiranmu itu Andi, suaramu aja Andi kan? ya kan thank you. beda. Nah Roh itu ya, itu itu ayatnya itu ya. Sekarang gini Bang, saya ajarin Anda berakal ya Bang. Nah, Kalau yuk. Anda mengatakan manusia itu tidak ada rohnya, berarti dia mati dong. Siapa yang bilang tidak ada rohnya? Loh, Ayo. tadi kau bilang tidak ada roh. Siapa yang Nah, Anda bilang? suka lupa sendiri sama omongan. Saya nggak bilang Terlalu banyak manusia yang ini nggak dagang ada ya. rohnya. Saya nggak bilang manusia itu, Tapi itu tadi, semua tanggepin dulu makhluk ya hidup Bang itu ya. nggak ada ininya, nggak ada rohnya, semua ada gitu. Terus Itu Yesus, dulu Bang, Yesus, itu dulu entar Bang. dulu. Itu dulu tanggepin. Kalau Abang bilang Iya, beliau. bahwa manusia itu mati, yang nyabut nyawanya adalah Allah, berarti Allah pembunuh dong. Paslap, coba Paslap keluarkan ayat. Iblislah yang menjadi bapamu, sebab dia adalah pembunuh sejak semula. Nah ini gue ngeri loh Tuhannya. Kalau di dalam kitab kami yang suka membunuh itu adalah iblis. Coba Paslap, ada ayatnya nggak Paslap? Ada dong. Nah, Terus itu. di salib Jadi kalau itu kamu kenapa kok ada mengatakan sabar, kok ditombak sabar dulu, gitu? Bang. Sabar. Nah, ini ya. Kalau di dalam iman kami, ini Bang. Kenapa gitu? Iblislah yang menjadi bapamu. Bapa itu Allah ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Iblis. dan tidak hidup dalam bentar Bang. Dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tuh, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah ini Bang, Allahmu itu kan pernah mendustai orang Indonesia kan? Umat Muslim kan? Allahmu itu pernah berdusta kan? Sebentar. Allahmu itu pernah berdusta kan? Kalau Allah pernah berdusta, kalau Allah pernah berdusta, berarti Allah sama dong sama manusia gitu. Ya itu, Allahmu itu pembunuh. Tadi Kok kamu bilang kan Allahku? yang membunuh itu Allah. Di situ di Allahku Alkitab itu kami cuma dikatakan pembunuh itu adalah Allahku itu- iblis Bang. Allahku itu cuma satu, enggak 100% manusia, enggak 100% Tuhan, enggak. Allah cuma satu Bang. Satu. Oke, kita buktikan ya Allahmu satu atau banyak. Mau nggak? Paslap, keluarkan lagi Maryam 83 Paslap. Ini kau bilang satu ya, tuh satu. Ya, dia satu atau banyak ini Bang, kira-kira Bang. Nah, ini Bang. Ini kalau Allah satu, gini Bang. Silakan Paslap, bacalah. Oke, di surah Maryam ayat 83 nih. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk benar-benar menggoda dan mereka melakukan maksiat? Kami. Tuh, kalau Allahmu satu kenapa dia bilang kami Bang? Siapa ini Bang? Katamu satu. Tuh satu, kenapa jadi kami? Baca yang lengkap, baca yang lengkap. Loh, saya cuma nanya, Iya, beli itu apa? kaminya. Bensin. Aduh, lagi beli, ada orang yang beli bensin. Tar Iya. dulu. Dari tadi, ya udah silakan. Dari tadi ya Mat ya, baca ayat ini nggak ada hubungannya. Yang kita tanya itu cuma kami toh. aduh. Agak lain ya. Mat, lu ini ya Mat, soalnya gua nggak bisa kenceng-kenceng Mat. Diusir gua atau diusir gua. Urusan kambing biar ntar gue yang ngomongnya. Lu bagian Alkitab aja, bagian Alkitab. Nih agak ini nih, lain di sini. Oh lagi, I see. Gitulah, pokoknya ya gitulah. Kita lagi yang lain ya. Ini Luffy jangan pertanyaan baru ya, tanggepin. Bantuin si Andi aja.
Bantuin si Andi aja. Halo, Lutfi. Halo bang. Iya. Ini sebetulnya Allah kalian ini satu kan ya? Betul? Aku Kristen bang, aku cuma mau dengar doang bang. Astagfirullah. Oh, ada film. Ntar tak ambil posisi dulu, tak nggak enak di sini. Ambil posisi. Ini si Vera ini dulu. Ini si Vera ini dulu. Halo kak. Ya, halo. Kenapa lah kok naik katanya lagi? Jadi saya boleh naik nggak ke ini kak? Ya kan udah di atas. Ya makasih ya kak. Iya. Itu coba Hafiz. Itu kenapa Allah itu satu tapi dia bilang dirinya kami, Fiz? Saya bingung itu, Fiz. Oh yang surah Maryam ayat 83 itu ya? Iya betul. Saya lupa kak, tapi waktu itu saya pernah dijelasin kok. Saya lupa kenapa ya? Sebenarnya kak, saya ada pertanyaan. Enggak pertanyaan sih, keheranan. Tapi Bentar ya. Tapi nanti aja nunggu ini selesai dulu. Ya, selesai dulu aja. Tapi jangan turunin saya dulu ya kak. Oke. Oh ya, iya bro. Sepengetahuan kamu kan Allah kalian itu kan pasti satu ya, betul ya? Bro Hafiz. Loh. Oke, Lili. Kepiye iki? Iya, ini kenapa nggak ada yang bisa jawab ini? Halo, Lili, Hafiz, Andi. Ya. Oke. Bentar. Lupa saya, inget-inget dulu ya. Iya, saya kan ini gini. Kamu pasti bisa membedakan mana aku dan mana kami, betul ya Hafid ya? Kamu bisa membedakan mana aku dan mana kami, betul ya Hafid? Iya. Iya. Kalau aku tuh dipastikan bahwa itu adalah satu tunggal, betul? Nah, tapi mengapa Allahmu mengatakan dirinya kami? Oh itu apa namanya? Bentar saya lupa. Bentar saya ingat-ingat dulu ya. Iya, karena kalau kami itu pasti jamak bro, bukan satu tunggal seperti aku, saya. Ini pasti lebih dari satu karena ini bentuk kalimat jamak. Nah, kalau Allah kalian mengatakan dirinya kami ini siapa dengan siapa dan dengan siapa, kan begitu? Ini kok nggak reaktif gini ya? Ini yang di bawah bilang gini, Mat. Banyak Enggak, betul. amnesia. Brun.